Di dunia politik Indonesia ada satu hal yang selalu menarik perhatian, yaitu uang negara. Bukan hanya sekadar angka yang tertera di anggaran, tapi juga bagaimana dana tersebut dikelola, siapa yang mengontrol, dan kemana ujungnya. Baru-baru ini kita dikejutkan dengan ketegangan antara dua tokoh penting di pemerintahan, Purbaya, Menteri Keuangan, dan Luhut Binsar Panjaitan. Dua figur ini tampaknya sedang berada di jalur berbeda dalam hal pengelolaan keuangan negara. Untuk sebagian besar rakyat, nama-nama mereka mungkin terdengar familiar, tetapi apa yang terjadi di balik layar lebih dari sekadar kisah politik biasa. Ini adalah pertaruhan besar yang melibatkan family office, sebuah lembaga yang tugasnya mengelola aset besar baik milik keluarga kaya maupun negara. Tapi ketika uang negara jadi taruhan, apa yang sebenarnya terjadi di balik keputusan-keputusan besar ini? Purbaya sebagai Menteri Keuangan adalah orang yang memiliki kendali atas bagaimana uang negara dipakai. Ia bertanggung jawab langsung pada pengelolaan anggaran negara yang seringkali melibatkan dana besar. Di sisi lain, Luhut yang dikenal dengan pengaruhnya yang kuat berada di garis depan dalam hal investasi dan pengembangan sektor-sektor strategis di Indonesia. Namun, keduanya memiliki pandangan yang berbeda dalam hal pengelolaan dana besar ini. Purbaya merasa bahwa pengelolaan dana negara harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel. Tidak boleh ada ruang untuk penyalahgunaan atau korupsi. Di sisi lain, Luhut berpendapat bahwa Indonesia membutuhkan cara-cara yang lebih cepat dan efisien dalam menarik investasi, termasuk melalui pembentukan family office. Tapi disinilah masalahnya, apakah dana negara harus dikelola dengan cara yang lebih terbuka dan berbasis akuntabilitas, ataukah harus lebih berorientasi pada investasi besar dengan model-model yang lebih tertutup? Masalah ini menjadi semakin kompleks ketika kita menyadari bahwa Indonesia tengah berada di persimpangan jalan dalam hal ekonomi dan pembangunan. Negara ini membutuhkan dana besar untuk infrastruktur dan sektor strategis. Tetapi di sisi lain ada pertanyaan besar tentang siapa yang benar-benar mengendalikan dana-dana ini. Ini bukan hanya soal politik, tapi juga soal kepercayaan rakyat terhadap sistem yang ada. Luhut sebagai tokoh yang punya pengaruh besar lebih menekankan pada pengelolaan dana dengan cara yang lebih inovatif, bahkan dengan model yang lebih tertutup. Salah satu konsep yang diajukan adalah pembentukan family office yang bisa mengelola dana-dana besar tanpa terlalu banyak campur tangan politik. Tetapi ini menjadi masalah ketika Purbaya sebagai orang yang paling tahu tentang keuangan negara melihat potensi risiko besar dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa Indonesia memang membutuhkan langkah besar dalam hal pengelolaan keuangan negara. Keadaan ekonomi yang belum sepenuhnya pulih pasca pandemi mengharuskan pemerintah untuk berpikir jangka panjang. Family office mungkin bisa menjadi jalan keluar dalam mengelola dana negara untuk investasi strategis. Tetapi jika tidak diawasi dengan ketat, bisa berbahaya. Kita harus berpikir keras apakah model ini akan membawa manfaat atau malah menguntungkan segelintir orang saja. Seperti yang kita lihat di dunia korporasi, pengelolaan dana besar memang seringkali melibatkan banyak pihak dengan kepentingan yang beragam. Namun, ketika ini menyangkut keuangan negara, maka transparansi adalah hal yang tak bisa ditawar. Lantas, siapa yang akan menjamin bahwa model ini tidak disalahgunakan? Perdebatan ini semakin tajam ketika kita menyadari bahwa Indonesia dengan segala potensi sumber daya alamnya belum sepenuhnya memanfaatkan kekayaannya dengan baik. Purbaya ingin agar dana negara dikelola dengan penuh pengawasan, sementara Luhut melihat peluang besar untuk menarik investasi yang dapat mempercepat pembangunan meskipun dengan cara yang lebih privat.
Tapi mari kita berpikir sejenak, apakah benar-benar ada dilema antara transparansi dan efisiensi? Bukankah keduanya bisa berjalan beriringan? Apa yang seharusnya menjadi prioritas bagi negara kita? Pengelolaan dana yang terbuka dan bisa dipertanggungjawabkan, ataukah pengambilan keputusan yang lebih cepat namun berisiko tinggi? Pada akhirnya, yang harus kita pertanyakan adalah kepentingan rakyat. Negara ini bukan milik segelintir orang, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. Jika dana negara dikelola tanpa kontrol yang jelas, bagaimana kita bisa yakin bahwa hasilnya akan benar-benar untuk kepentingan bangsa? Inilah yang menjadi perdebatan utama antara Purbaya dan Luhut, antara transparansi dan peluang investasi. Namun, satu hal yang jelas adalah bahwa perdebatan ini membuka mata kita akan betapa pentingnya pengelolaan keuangan negara yang tidak hanya cerdas tetapi juga adil. Uang negara bukan untuk dimainkan, ia adalah amanah rakyat yang harus dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. Luhut dengan segala visinya ingin membawa Indonesia lebih maju dengan cara yang mungkin terlihat lebih berani dan sedikit kontroversial. Tapi apakah langkah tersebut terlalu cepat dan tanpa pengawasan? Sementara Purbaya lebih berhati-hati, mungkin karena ia tahu betul bahaya yang bisa timbul dari pengelolaan dana negara yang kurang transparan. Tidak ada yang salah dengan ambisi untuk membawa Indonesia maju, tetapi kita harus berhati-hati agar ambisi tersebut tidak mengorbankan masa depan anak cucu kita. Transparansi adalah kata kunci di sini. Tanpa itu akan sangat sulit bagi rakyat Indonesia untuk percaya pada sistem ini. Kita semua tahu Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Tapi bagaimana kita mengelola kekayaan itu agar benar-benar bermanfaat bagi rakyat? Jawaban atas pertanyaan ini mungkin tidak mudah, namun yang pasti keterbukaan dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama dalam setiap kebijakan yang ada. Jika kita hanya fokus pada keuntungan jangka pendek, kita mungkin akan kehilangan banyak hal di masa depan. Sementara jika kita terlalu berhati-hati, kita mungkin akan terhambat dalam pembangunan. Inilah dilema yang dihadapi Purbaya dan Luhut, kecepatan atau kehati-hatian. Kita perlu pemimpin yang bisa melihat jauh ke depan, yang tidak hanya berfokus pada hasil instan, tetapi juga pada keberlanjutan. Indonesia membutuhkan keputusan-keputusan yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berpihak pada kepentingan rakyat banyak. Perdebatan ini bukan hanya soal Luhut atau Purbaya, tapi tentang bagaimana kita sebagai bangsa ingin mengelola masa depan kita. Uang negara adalah alat, bukan tujuan. Yang penting adalah bagaimana kita menggunakan alat tersebut untuk membangun bangsa yang lebih baik. Saat ini kita berada di titik yang sangat penting. Purbaya dan Luhut hanya sebagian dari pemain besar dalam cerita ini. Yang terpenting adalah kita sebagai rakyat harus memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil apapun itu tidak mengorbankan keadilan dan transparansi. Karena pada akhirnya pengelolaan keuangan negara bukan hanya soal investasi atau efisiensi, tetapi tentang kepercayaan rakyat. Dan tanpa kepercayaan itu tak ada yang bisa berjalan dengan baik. Jadi, bagaimana kita bisa menyeimbangkan antara pengelolaan yang efisien dan transparansi yang akuntabel? Jawabannya ada pada kita, rakyat Indonesia. Kita harus terus mengawasi dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar untuk kemakmuran bersama. Ini adalah waktu yang krusial bagi Indonesia. Kita harus memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil, setiap dana yang dikelola, benar-benar untuk kepentingan rakyat banyak dan bukan hanya untuk segelintir orang.
Jika kita ingin melihat Indonesia maju, kita perlu memastikan bahwa semua keputusan yang diambil berlandaskan pada keterbukaan, kejujuran, dan tanggung jawab. Tanpa itu, pembangunan hanya akan menjadi impian kosong. Dan akhirnya, mari kita ingat bahwa uang negara adalah amanah, bukan milik pribadi. Setiap keputusan yang diambil harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Inilah yang harus kita tuntut dari pemimpin kita. Main sunduk, saya tangkap sendal lagi dan penangkapan besar-besaran. Saya nggak peduli di belakangnya siapa. Di belakang saya presiden kan, paling tinggi kan ya, paling tinggi di sini. Pasti beres. Di balik layar pemerintahan Indonesia ada gemuruh yang tak terlihat oleh banyak mata. Terkadang ketika langit ekonomi tampak cerah, angin kencang datang tanpa pemberitahuan. Menko Purbaya, seorang figur yang tenang namun tajam, baru-baru ini memberikan sinyal yang sangat mengejutkan. Apa yang sedang terjadi di balik pernyataan tegasnya? Sebentar lagi mungkin kita akan menyaksikan sebuah peristiwa besar yang akan mengubah wajah perekonomian Indonesia. Pernyataan Purbaya yang mengarah pada penangkapan besar-besaran bukanlah sekadar ancaman kosong. Di dunia politik dan ekonomi, kata-kata seperti ini memiliki kekuatan yang lebih dari sekadar informasi. Ini adalah sinyal bahwa sesuatu yang besar sedang dipersiapkan dan ketika tiba waktunya, dampaknya akan terasa di setiap sudut negeri. Apa yang sebenarnya menjadi dasar dari ancaman ini? Mungkin kita harus melihat lebih dalam pada akar masalah yang selama ini menggerogoti keuangan negara. Korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan aliran dana ilegal sudah menjadi musuh utama dalam sistem perekonomian kita. Dalam setiap langkah reformasi, masalah ini selalu muncul kembali. Purbaya dengan segala pengalamannya tahu betul bahwa tidak ada ruang bagi pengkhianat negara. Ketika ia berbicara tentang penangkapan besar-besaran, kita bisa melihatnya bukan hanya sebagai reaksi terhadap satu peristiwa, tetapi sebagai pernyataan tegas untuk menciptakan iklim baru yang lebih transparan dan akuntabel. Namun, langkah berani ini tentu tak akan mudah, sebab dalam dunia politik Indonesia banyak pihak yang memiliki kekuatan besar, baik itu di sektor bisnis, politik, maupun dalam jalinan hubungan internasional. Menko Purbaya harus siap menghadapi rintangan besar. Ia tak hanya berhadapan dengan individu, tetapi juga dengan sistem yang sudah terlalu lama terlindungi. Ini bukan hanya soal uang yang hilang dalam proyek-proyek besar, ini adalah soal kepercayaan rakyat. Ketika pemerintah gagal menjaga integritasnya, maka yang hilang adalah kepercayaan terhadap masa depan negara. Dan itu adalah hal yang lebih berbahaya daripada korupsi itu sendiri. Sebentar lagi Indonesia akan menghadapi pilihan yang tidak mudah. Di satu sisi ada mereka yang menginginkan sistem lama yang penuh dengan kedok dan kepalsuan. Di sisi lain ada Purbaya dan mereka yang ingin memperbaiki jalan Indonesia meski harus melawan arus yang begitu kuat. Penangkapan besar-besaran ini bisa jadi adalah titik balik, sebuah momen yang akan menciptakan sejarah baru bukan hanya dalam bidang ekonomi tetapi juga dalam politik Indonesia. Jika berhasil, ini akan menjadi tonggak bagi Indonesia untuk melangkah ke depan dengan kepala tegak, membebaskan diri dari jeratan korupsi yang telah mengikatnya begitu lama. Banyak yang mempertanyakan apakah langkah ini akan berhasil, apakah Purbaya mampu menghadapi sistem yang telah lama berakar, apakah ia akan mendapat dukungan yang cukup untuk menjalankan misinya. Ini adalah ujian besar, namun seperti kata pepatah, jika tak diuji, kita tak akan tahu seberapa kuat kita. Di balik penangkapan yang mungkin terjadi, ada harapan yang harus terus dipupuk. Harapan bahwa Indonesia bisa lepas dari rantai korupsi dan ketidakadilan. Bahwa negeri ini bisa menjadi tempat yang lebih baik untuk generasi mendatang yang akan tumbuh dalam lingkungan yang lebih adil dan transparan.
Apa yang bisa kita pelajari dari langkah Purbaya ini? Pertama, keberanian untuk bertindak. Dalam dunia yang seringkali dipenuhi oleh ketidakpastian, kita harus berani mengambil keputusan meski penuh dengan risiko. Ini adalah bentuk keberanian yang seharusnya menginspirasi kita semua. Kedua, konsistensi dalam menjalankan visi. Purbaya tak hanya berbicara, ia bergerak. Mungkin tidak semua orang setuju dengan caranya, tapi yang pasti ia tak pernah mundur dari tujuan utamanya, menegakkan keadilan untuk negara ini. Namun, apakah penangkapan besar-besaran ini akan cukup? Tentu saja tidak. Ini adalah langkah pertama, namun perjalanan masih panjang. Dalam reformasi apapun, yang terpenting adalah memperbaiki sistem secara menyeluruh, bukan hanya menindak individu. Jika kita hanya melihat ini sebagai upaya untuk memberantas korupsi, kita akan gagal memahami gambaran besar. Ini adalah tentang membangun kembali fondasi ekonomi Indonesia yang lebih kuat dan lebih berdaya saing. Dan itu dimulai dengan menghilangkan praktik-praktik yang sudah mencemari sistem kita. Indonesia, sebuah negara besar dengan potensi luar biasa, sedang berada di persimpangan jalan. Salah satu jalan mengarah pada reformasi dan perubahan, sementara yang lainnya mengarah pada stagnasi dan ketidakpastian. Disinilah peran Purbaya sangat penting. Ia tidak hanya bertanggung jawab terhadap perekonomian, tetapi juga terhadap arah masa depan bangsa. Setiap penangkapan yang terjadi akan mengirimkan pesan keras kepada dunia bahwa Indonesia tidak akan lagi mentolerir korupsi dan ketidakadilan. Namun, ini juga bisa menjadi warning bagi mereka yang masih mencoba menutup-nutupi kebenaran di balik kekuasaan. Apakah kita siap dengan perubahan ini? Tentu saja, seperti setiap perubahan besar lainnya, kita harus siap untuk menghadapi dampak yang datang. Mungkin akan ada gangguan dalam jangka pendek, namun jika niat dan langkah Purbaya benar-benar untuk kepentingan rakyat, maka dampak positifnya akan terasa dalam jangka panjang. Sebagai rakyat, kita juga harus bertanya pada diri kita sendiri, apa yang kita lakukan untuk membantu perubahan ini? Sebab perubahan besar bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kita semua untuk mendukung dan menjaga agar proses ini tetap berjalan dengan baik. Indonesia kini berada di tengah-tengah panggung dunia, dan bagaimana kita mengelola perubahan ini akan menentukan posisi kita di masa depan. Purbaya mungkin bukan satu-satunya yang bertarung, namun langkahnya akan menjadi contoh bagi kita semua. Ia menunjukkan bahwa meskipun sistem mungkin sangat besar dan kuat, keadilan tetap bisa dimenangkan. Di masa depan, kita akan melihat apakah langkah ini menjadi titik awal bagi Indonesia untuk bangkit, ataukah hanya sebuah angin yang lewat. Namun, satu hal yang pasti, perubahan sedang datang, dan itu adalah kesempatan kita untuk menjadi bagian dari sejarah baru yang lebih baik. Peace.